Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Galandi Fahri dari kelas 10 kelas 2. Saya ingin mengumpulkan tugas sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, tepatnya di Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Awal sejarah berdirinya Sultan Ali Menghayat pada tahun 1496. Pada awalnya kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya Pedir, Lidie, Nakur. Raja yang pernah berkuasa, Ali Muhayyad digantikan oleh putranya yang bernama Salahuddin yang kemudian berkuasa hingga tahun 1537 atau 1537. Kemudian Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syekh Al-Qahar yang berkuasa hingga tahun 1571. Terus raja yang pernah bermasa kejayaan, meskipun sultan dianggap sebagai penguasa tertinggi, tetapi nyatanya selalu dikendalikan oleh orang kaya atau hulu balang hikayat Aceh. Penuturan sultan yang diturunkan paksa diantaranya Sultan Sri Alam digulingkan pada tahun 1579 karena penganiayaannya yang sudah melampaui batas dalam membagi-bagikan harta kerajaan pada pengikutnya. Menggantikan Sultan Zainal Abidin terbunuh beberapa bulan kemudian karena kekejamannya dan karena kecanduannya berburu dan adu binatang. Raja dan orangnya menawarkan mahkota kepada Aladin Riayat Said Al-Mukamil dan dinasti Darul Kamal pada 1589. Ia sebagai mengakhiri periode ketidakstabilan dengan menumpas orang kaya yang berlawanan dengan sambil memperkuat posisinya sebagai penguasaan tunggal Kesultanan Aceh yang dapatnya dirasakan pada sultan berikutnya. Kesultanan Aceh mengalami masa ekspansi dan mempengaruhi terluas pada masa kepemimpinannya Sultan Iskandar Muda 1600 sampai 1636 atau Sultan Meukula Alam. Pada masa kepemimpinannya Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Pada tahun 1629 Kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 buah kapal perang, 162 kapal perang dan 60.000 tentara laut. Serangan ini merupakan upaya memperluas dominasi Aceh atas Selat Malaka dan Semenanjung Melayu. Sayangnya ekspedisi ini gagal meskipun pada tahun yang sama Aceh menduduki Kahat dan banyak membawa penjajah ke Aceh. Pada masa Sultan Aladin Ihayatsyah Al-Mukamil, kakek Sultan Iskandar Muda, didatangkan perutusan diplomatik ke Belanda pada tahun 1602.
Dengan pimpinan Tuanku Abdul Hamid, Sultan juga banyak mengirim surat ke berbagai pemimpin dunia seperti ke Sultan Turki Selim II, penggerak Maurid Nassau, dan Ratu Elizabeth I. Semua ini dilakukan untuk memperkuat posisi kekuasaan Aceh. Masa kemunduran Kesultanan Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ialah makin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selatan Malaka, ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Biku, Tapanuli, Mandaling, Delbarus 1840, serta Bengkulu ke dalam pangkuan penjajah Belanda. Faktor penting lainnya ialah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta kesultanan. Hal ini bisa ditelusuri dari lebih awal setelah pemangkatan Sultan Iskandar Sani hingga sangkaian peristiwa nantinya di mana para bangsawan ingin menguasai kontrol ketat kekuasaan Sultan dengan mengangkat Jeddah Iskandar Sani menjadi Sultanan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kelakuan ini kembalinya Raja Tiran, Sultan Iskandar Muda, yang malah membelakangi pengangkatan ratu. Sejak itu pada masa damai terasa di Aceh. Para lebalang bebas berdagang asing tanpa harus melalui pelabuhan Sultan hingga abad 19. Namun beberapa elemen masyarakat, terutama dari kaum Juta, menginginkan penguasa nanti adalah orang laki-laki bergelar Sultan. Mereka mengklaim bahwa pewarisnya masih hidup dan tinggal bersama mereka di Pandalaman perang saudara pecah, Mesir Raya dalam terbakar, kota Bandar Aceh dalam kegaduhan dan ketidaktentraman. Menindaklanjuti pertikalan ini Kathi Maikul Adil, semacam Multi Agung, Gak Se Abdur Asimil melakukan berbagai reformasi, terutama perihal pembagian kekuasaan dengan terbentuknya 3 Sahoe. Hal ini mengakibatkan kekuasaan Sultan sangat lemah, dengan hanya berkuasa penuh pada daerah BUH, kekuasaan langsung semata. Perang saudara dalam hal perebutan kekuasaan turut berperan besar dalam melemahkan Kesultanan Aceh pada masa Sultan Alauddin Jauhar Alamsyah 1795 sampai 1824. Seorang keturunan Sultan yang terbuang, Syahid Husain, mengklaim mahkota kesultanan dengan mengangkat anaknya menjadi Sultan Saif al-Alam. Perang saudara kembali pecah, namun berbantuan Revas dan Kolai Pohang, seorang pedagang dari Panang, kedudukan Jauhar yang mampu berbahasa Perancis, Inggris, dan Spanyol, dikembalikan. Tak habis sampai di situ, perang
Saudara, kembali terjadi dalam perebutan kekuasaan antara Tuanku Salahuddin dengan Tuanku Ibrahim yang kelak bergelar Sultan Mansur 1857 sampai 1870.